Halo Pisces, gimana kabar teman-teman? Semoga baik dan sehat selalu buat semuanya. Oke, di video ini aku akan ajak general reading buat teman-teman Pisces untuk minggu kedua bulan Mei tahun 2025. Kita bahas buat percintaan ya. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi mencari situasi umum tentang pekerjaan atau karir atau keuangan, bisa cek video aku yang aku update kemarin ya. Oke, untuk teman-teman Pisces yang single terlebih dahulu. Yang single, oke. Jangan salfok sama tangan aku ini ya. So guys, kita udah ada 3 kartu nih buat readingan kamu kali ini. Untuk yang single ini, mungkin kamu tuh ngerasa agak sepi gitu ya minggu ini ya. Bisa jadi kamu lagi ingat masa lalu atau ngerasa ditinggal pas lagi butuh nih oleh seseorang. And then bukan berarti kamu lemah ya. Oke. Tapi lebih ke kok kayaknya nggak ada yang ngertiin aku ya saat ini gitu. Dan ada kartu ini tuh kadang mungkin nunjukin kamu lagi belajar menikmati hidup sendiri. Kamu mulai bisa bilang aku bahagia meskipun mungkin belum punya pasangan gitu ya. Jadi kayak single happy gitu. Kamu lagi pelan-pelan menemukan kebahagiaan dari dalam ya, dan bukan dari validasi luar. Kalau yang aku lihat dari kartu ini, ada The Chariot ya, ada dorongan energi dari semesta. Mungkin semesta tuh kayak bilang, ayo kamu tuh udah lebih kuat dari yang kamu kira gitu loh. Sekarang waktunya jalan lagi. Jadi meskipun ada luka, kamu nggak stuck ya. Kamu justru lagi siap buat bagaimana ke depannya. Oke. Nah, di sini untuk minggu ini beberapa dari kamu nggak usah pura-pura kuat terus ya. Kadang kamu tuh butuh cerita ke teman atau cukup jujur sama diri sendiri. Dan ada Five of Pentacles tadi, itu bukan tanda kamu lemah, tapi kamu tuh manusia sayang ya, kamu tuh kuat. So lihat dari sini kamu udah sejauh ini, mungkin kamu udah lebih terbuka ya, bisa lebih nikmatin waktu sendiri, atau udah nggak overthinking tiap lihat orang pacaran. Itu termasuk pencapaian juga sayang ya. Aku rasa di sini kamu punya kendali, mungkin mulai mau open hati lagi ya. Bisa diatur nih. Atau mau rehat dulu boleh, yang penting kamu yang pegang kemudi, bukan trauma masa lalu ya. Well, buat teman-teman Pisces, cinta itu emang indah, tapi kalau kamu nyari buat nutupin rasa kosong, nanti malah makin capek. Jadi biarin proses healing tuh jalan terus sambil kamu gerak maju. Orang yang sefrekuensi akan datang pas kamu udah nggak nyari ya, udah nggak nyari pahlawan atau penyelamat ya, tapi nyari teman perjalanan ya. Oke, itu aja yang perlu diperhatikan buat yang single ya. Jadi buat kamu yang udah mulai buka hati, semangat terus, selalu pancarkan aura positif kalian agar yang datang pun juga positif ya. Kita bahas buat kamu yang berpacaran, Pisces yang berpacaran untuk minggu kedua bulan Mei. Minggu kedua bulan Mei ini. So guys, di sini kalau yang aku lihat, mungkin ini buat kalian yang punya pacar Aries, Sagittarius, Leo ya, atau mungkin zodiak Cancer, Pisces, Scorpio. Sesuaikan aja, atau mungkin zodiak yang lain ya, teman-teman bisa lebih menyesuaikan. Untuk kalian yang berpacaran ini, kalau yang gue lihat tuh semua kelihatan baik, tapi dalamnya lagi agak panas dingin. Kenapa nih? Di satu sisi hubungan kalian tuh lagi di fase yang stabil tapi sibuk ya. Temperance tuh bilang kayak kamu lagi coba cari titik tengah antara cinta, kesibukan, atau mungkin juga kebutuhan pribadi. Mungkin kamu tuh pengen semua berjalan selaras, nggak drama, nggak ribet gitu. Tapi di sini ya mungkin
salah satu dari kalian tuh lagi ada di titik ngerasa bangga atau diakuin. Mungkin bisa soal karir, pencapaian, atau pertumbuhan pribadi ya. Dan tanpa sadar, ini tuh bisa bikin yang satunya ngerasa tersaingin atau kayak nggak dianggap penting gitu. Nah ini bisa kamu atau dia yang ngerasain ya, sesuaikan aja. Mungkin memang ada gesekan kecil, bukan karena nggak cinta, tapi karena ada ego yang saling nyenggol. Misalnya, kok kamu sibuk mulu sih? Atau kok sekarang kamu beda ya? Padahal sebenarnya cuma butuh komunikasi yang jujur dan kalem. Itu sih ya yang perlu diperhatiin. Nah di sini mungkin ada sedikit masukan atau pesan ya. Kenali ritme masing-masing. Kamu dan dia tuh punya patch yang beda. Pisces tuh cenderung butuh koneksi emosional yang lembut. Jadi saat pasangan lagi ngebut, kamu ngerasa ketinggalan. Coba deh obrolin, jangan dipendem ya tentang ini. So please buat Pisces juga jangan bandingin pencapaian. Kalau mungkin dia lagi bersinar, bukan berarti kamu kalah, dan sebaliknya ya. Ingat kalian tuh satu tim, jadi rayain bareng, bukan malah jadi kompetitor diem-diem ya. So guys, mungkin beri waktu untuk pending konflik kecil ya. Kalau mulai debat soal hal remeh, tanya dulu ke diri sendiri. Ini tuh penting banget dibahas sekarang atau cuma karena lagi capek atau hormon atau emosi nih gitu ya. Well, hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan ya buat teman-teman Pisces dan juga pasangan. Cinta itu bukan cuma tentang cocok ya, tapi tentang kerjasama tiap hari sayang ya. Kadang Pisces pengen semuanya tuh berjalan manis, natural, tapi hubungan itu butuh usaha dari dua sisi. Boleh kok idealis, asal juga fleksibel. Pasangannya nggak selalu bisa ngerti isi hati kamu tanpa kamu ngomong ya. Jadi jangan nunggu dia nebak atau kasih kode yang jelas deh, atau langsung bilang aja ke dia kalau kamu tuh kayak punya unek-unek atau apa gitu ya. Jadi jangan nunggu dia peka ya, karena nggak peka-peka. Ya mungkin hanya beberapa aja yang cocok ya. Jangan baper nih pasangan dari Pisces aku ngomong gitu ya. Bisa aja kebalik loh, bisa aja kebalik Piscesnya yang kayak gitu nggak peka ya. Oke, kita bahas buat kamu yang udah nikah nih. Buat teman-teman Pisces yang udah nikah untuk minggu kedua. Untuk Pisces yang udah nikah di minggu kedua ini, kayaknya ini akan lebih cocok buat kalian yang punya pasangan Taurus, Capricorn, Virgo, mungkin Cancer, Pisces, Scorpio. Taurus ya, tuh kayaknya kuat banget di Taurus, Capricorn, Virgonya sih. Aku ngeliat di sini tuh kasih sayang lagi ngalir banget ya, tapi jangan lupa jaga keseimbangannya. Minggu ini energinya terasa hangat, lembut, dan penuh perhatian sih kayaknya. Mungkin kamu atau pasangan tuh lagi dalam mode ngasih banyak ya, mungkin bisa waktu, perhatian, dan bahkan pengertian secara ekstra. Oke. Nah di sini kayaknya ada vibes gemes dan romantis yang ringan ya. Bisa jadi ada momen manis kayak ucapan kecil yang bikin senyum, obrolan random yang bikin hati anget, atau bahkan momen nostalgia berdua. Tapi ini tuh juga sinyal kalau ada emosi-emosi halus yang perlu lebih didengarkan, terutama dari kamu sendiri ya. Ada The Empress, energi keibuan, subur dan penuh cinta. Hal ini bisa nunjukin bahwa kamu tuh lagi ngerasa nyaman banget di rumah tangga, atau mungkin sedang dalam fase tertentu yang mungkin bikin kamu ngerasa lebih nyaman ya. Mungkin bikin rumah lebih hangat, masak makanan favorit, atau merawat pasangan dengan ekstra effort nih gitu. Entah itu kamu atau dianya, jadi kayak merasa bener-bener sayang, dihargain, diprioritasin gitu sayang ya. Oke guys, kasih sayang tuh boleh ngalir asal dua arah ya, dan gak bikin capek satu pihak. Yang perlu kamu perhatikan di sini tuh cek ulang keseimbangan tentang memberi dan menerima. Kamu mungkin terbiasa jadi yang ngertiin terus, tapi jangan lupa kamu juga butuh dipeluk, ditanya, dimanja ya. Kasih tahu pasangan kamu dengan cara lembut dan jelas. Kamu juga butuh itu gitu loh. So, luangkan waktu buat ngobrol dari hati ke hati ya. Mungkin di sini tuh dari keluarnya kartu ini tuh
ngajak kamu buat ngobrol yang nggak cuma soal kerjaan atau urusan rumah, tapi soal perasaan. Tanya pasangan kamu deh, kamu capek nggak sih akhir-akhir ini? Atau aku seneng loh kamu tadi nyediain waktu buat aku, atau hal-hal lain deh yang mungkin bikin mood sama-sama bagus gitu ya. So, selain itu jaga koneksi lewat hal-hal kecil yang mungkin penuh cinta ya. Mungkin bisa lakuin aktivitas, mungkin masak bareng, nonton film sambil pelukan, atau mungkin kasih note kecil di meja makan gitu. Hal remeh tapi bikin bonding makin kuat nih kalau yang kurasa ya. Oke, buat teman-teman Pisces, kadang emang kamu tuh pengen semuanya berjalan indah ya, sampai-sampai lupa ngecek, aku bahagia nggak ya? Nah, minggu ini selain merawat pasangan, rawat juga diri kamu sendiri. Cinta yang sehat itu lahir dari dua hati yang sama-sama terisi ya, bukan dari satu yang terus memberi dan satu yang terus menerima ya. Memang harus ada take and give agar sama-sama terjaga gitu ya, say. Oke, buat teman-teman Pisces, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan kita bisa bermanfaat. Dan terima kasih udah nemenin aku. Salam santun, salam rahayu buat teman-teman Pisces semuanya.